청하수녀 개지마. 감히 우리를 내쫓을 수 있어. 네가 가장 두려워하는 너의 그 하찮은 이름의 이를 주게. 이 낳고 싶어서 밤새 껄떡이지. 악마요. 너미네 예수 그리스도. Halo Ngeb, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya membahas film horor mengisahkan dua biarawati, nekat melakukan pengusiran terlarang demi menyelamatkan seorang anak. Meski mempertaruhkan dirinya mereka dan menentang gereja tanpa bersirit-seret, di awal langsung saja cekidot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hejun dalam kondisi terikat pada kursi akibat mengalami kerasukan, entah iblis jenis apa yang merasukinya. Pastor bernama Andrea yang berusaha menyembuhkannya pun dibuat kewalahan, bahkan terempar hingga ke pojokan, di mana tokoh utama dalam film ini akan berfokus pada seorang biarawati bernama Gyun yang diketahui memiliki kemampuan istimewa sekaligus terbiasa dalam mengatasi masalah seperti ini. 암캐가 일단 좀 씻. Meskipun telah diperciki air suci dan disertai doa, iblis itu tetap bersikeras menolak mengungkap identitasnya dengan nada penuh kebencian. Ia bersumpah akan membawa penderitaan bagi Gyun dan memastikan kematiannya. Gyun yang semakin kesal dengan sikap keras kepala iblis tersebut, akhirnya mengambil tindakan drastis. Ia memasukkan sesuatu ke dalam mulut Hejun yang langsung membuat iblis itu terdiam sejenak. Namun, meskipun tak lagi bersuara, iblis itu tetap bertahan di dalam tubuh. Pemuda yang dirasukinya belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. 자궁을 푹 절어 물릴 것이니. Keesokan harinya, Hejun telah terbaring lemah di rumah sakit. Tubuhnya tampak tak berdaya. Seorang perawat bernama Michelle mengungkapkan bahwa ayahnya sendiri yang akan menangani kasus ini. Namun, ucapan itu segera disambut dengan keraguan oleh dokter yang bertugas. Mereka mengetahui bahwa ayah Michelle adalah seseorang yang menolak untuk percaya pada fenomena kerasukan, membuat mereka meragukan apakah ia benar-benar bisa membantu pasien ini. 미카엘라는 어떻게 생각해요? 정말 존재하지 않는 걸까? Namanya Paulo, ayah Michelle seorang pastor terkenal yang teguh dalam keyakinannya bahwa dunia kesehatan tidak berkaitan dengan makhluk halus. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan Ibu Hejun bahwa tim medis mampu menangani kondisi putranya tanpa perlu melibatkan hal-hal gaib. Namun ketika sang ibu menyebutkan bahwa seorang suster sebelumnya telah mencoba melakukan ritual pengusiran setan, Paulo tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam keyakinan agamanya, ritual semacam itu seharusnya tidak dilakukan oleh seorang wanita, membuatnya semakin sulit menerima situasi yang sedang terjadi. 선생님도 그렇고 해방 수녀 받은 수녀가 아이 장원 구마를 치렀다고요? 해야 해요. 로마에 있는 김범신 신부님. Gyun mendatangi para petinggi gereja untuk meminta izin melanjutkan ritual pengusiran. Namun, seluruh uskup yang hadir menolak permintaannya. Menurut ajaran Kristen, seorang biarawati tidak diperbolehkan menangani kasus kerasukan, dan mereka bersikeras mengikuti aturan tersebut. Mendengar penolakan itu, Gyun merasa kecewa dan frustrasi. Dengan nada tegas, ia menegur mereka, mengatakan bahwa membiarkan seseorang tetap dirasuki iblis sama saja dengan melakukan pembunuhan secara tidak langsung. 부마자임을 확인했음에도 방관하는 거 역시. 안 하는 건 아닌데 지금 허윤철 안드레아 신부님께서 도와달라고. 참 말씀 짜증나게 하시네. 뭐 하시게요? 아이 고향 분들 영어도 좀 가르. Tak ingin menyerah di situ, Gin juga bertemu pastor di rumah sakit. Ia meminta agar memberi izin melakukan pengusiran sebelum iblis menguasai tubuh Hejun sepenuhnya. Namun, meskipun adalah seorang pastor, ia tetap tidak percaya akan ritual dan menganggap jika apa yang dialami oleh Hejun hanya gangguan mental biasa yang harus ditangani secara medis. 않는다는 걸 아이가 어떻게 알겠어? 아니야. 아이가 그린 거 밀려서 지독한 악행을 저지르는 악마들. Saat menemani Hejun di ruang perawatan,
ibunya tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang menagih hutang. Suara di ujung telepon itu terdengar dingin dan mengancam memperingatkan bahwa jika pembayaran tidak segera dilunasi, masalah ini akan dibawa ke jalur hukum dihimpit oleh beban berat yang menimpa keluarganya. Keputusasaan mulai menguasai hatinya, merasa tak lagi memiliki jalan keluar. Ia akhirnya mengambil keputusan dengan langkah gemetar. Ia menuju jendela kamar dan tanpa ragu, melompat ke bawah. 존중부터 배우시죠. 스태프들이 교대하면서 관찰하게. Setelah jasad sang ibu dievakuasi, Gyun yang berada di lokasi tiba-tiba merasakan aura kehadiran roh jahat. Perasaan itu membuatnya yakin bahwa tragedi ini bukanlah kebetulan semata di shot yang sama. Michelle tampak menunjukkan reaksi yang serupa, seolah dirinya juga merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Menyadari hal itu, Gyun segera memahami bahwa biarawati tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Tanpa ragu, ia pun mengajak Michelle ke suatu tempat, berharap bisa meminta bantuannya dalam menghadapi kekuatan jahat yang tengah mereka hadapi. 떠날지어다. 그리고 다시는. Di tempat itu, Gyun mengungkapkan sebuah rahasia. Ia memiliki kemampuan untuk mendengar bisikan. Roh jahat, keistimewaan ini, telah dimilikinya. Sejak kecil, setelah telinga kanannya mengalami gangguan yang membuatnya tidak berfungsi normal, Gyun meyakini bahwa Michelle juga memiliki bakat alami yang serupa, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Karena itu, ia berniat mengajaknya bekerja sama dalam melakukan ritual pengusiran setan terutama. Jika pihak gereja tetap bersikeras untuk tidak mengambil tindakan apapun, 너 나랑 같은 부류잖아. 그래서 선택한 게 수녀. 애 엄마의 죽음으로 잠시나마 박신분으로 뭘 어쩌라고요. setelah mendengarkan rekaman percakapan antara Pastor Andrea dan Hejun yang sedang dirasuki, Michelle tiba-tiba teringat pada sebuah kartu tarot yang pernah diberikan oleh kakaknya. Menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan meramal nasib seseorang, ia memutuskan untuk menggunakan kartu tersebut guna membaca takdirnya sendiri. Saat dua kartu terbuka di hadapannya, kombinasi yang muncul seolah menjadi peringatan menggesik bahwa ia harus tetap waspada terhadap pikiran dan perilaku negatif yang dapat menyesatkannya di tengah situasi yang semakin mencekam. Sebelum menjadi biarawati, Michelle berasal dari latar belakang yang kelam. Ia lahir dari seorang ibu yang diketahui sebagai penganut aliran sesat. Tragedi terbesar dalam hidupnya terjadi ketika ia menemukan kakaknya telah mengakhiri hidupnya di dalam rumah. Sejak saat itu, Michelle mulai merasa selalu dihantui oleh kehadiran makhluk tak kasat mata. Kemampuan yang dimilikinya bukan hanya sekadar melihat roh biasa, ia juga bisa menyaksikan wujud asli iblis yang menjelma dalam berbagai bentuk, membuatnya hidup dalam ketakutan yang tak pernah benar-benar sirna. Ternyata Michelle indigo. 나 그림 좋아하지. Keesokan harinya, Yan mengajak Michelle pergi ke suatu tempat dengan tujuan membawa Hejun kepada seorang dukun. Ia meyakinkan Michelle bahwa orang yang akan mereka temui dulunya adalah seorang biarawati, tetapi kini memilih jalan berbeda dan menjadi dukun yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut dengan ramah oleh seorang pemuda bernama Sam yang ternyata merupakan murid dari sosok yang akan mereka temui. Sam menyambut kedatangan mereka dengan senyum hangat seolah sudah mengetahui alasan di balik kunjungan mereka. 고마에 도움이 된다면 예약된 성함이 수녀복은 좀 그런. Sesampainya di sana, dukun bernama Jewel segera menyimpulkan bahwa Hejun memang telah dirasuki oleh iblis. Namun bukan hanya itu, ia juga tampaknya mengetahui sesuatu tentang Michelle. Dengan nada tenang, Jewel mengatakan bahwa Michelle seharusnya sudah memiliki kemampuan seperti seorang dukun, mengingat bakat alam yang ia miliki. Perkataan itu sontak membuat Michelle merasa tersinggung. Baginya, ucapan Jewel terdengar seperti meremehkan jalan hidup yang telah ia pilih sebagai biarawati, seolah-olah keputusannya meninggalkan dunia spiritual yang lain
adalah sebuah kesalahan. 귀태 같아. 태어났더니 무당이 아니라 무당 시키려고 만들어. 담원 법사님한테 연락하나? 시간이 없는데. 신복 입혀놓은 구판에서 날겠다. Tanpa menunda waktu, Jules segera membawa mereka ke sebuah pantai yang telah dipilih sebagai lokasi ritual. Ia langsung memimpin upacara tersebut dibantu oleh beberapa orang yang ahli dalam menangani kasus semacam ini, namun baru saja ritual memasuki tahap awal. Iblis yang bersemayam dalam tubuh Hejun mulai menunjukkan perlawanan, merasa terganggu oleh usaha mereka. Makhluk itu dengan angkuh meremehkan setiap langkah yang dilakukan untuk mengusirnya, seolah yakin bahwa tak ada satupun dari mereka yang mampu menyingkirkannya dari tubuh inangnya, sehingga 우리 죄지 자손들이. karena ritual yang dipimpin Zul tidak berjalan sesuai harapan Gyun, segera membawa Hejun kembali ke rumah sakit. Sementara itu, Michelle yang masih terguncang oleh kejadian barusan, mulai merasa ragu. Dengan suara gemetar, ia meyakinkan Gyun bahwa Pastor Paulo akan mencoba menyembuhkan Hejun melalui bantuan medis. Ia pun dengan berat hati meminta maaf, mengakui bahwa dirinya tidak ingin lagi terlibat dalam hal ini. Trauma yang ia alami membuatnya memilih untuk mundur meninggalkan Gyun dengan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. 살리는데 명분이 뭐 필요하니? Setelah keluar dari ruangan, Michelle tiba-tiba mendengar suara misterius memanggil namanya. Ketika menoleh, ia melihat seorang pasien wanita yang mendekatinya dengan senyum hangat. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan berpamitan mengatakan bahwa ia akan segera pulang ke rumah keluarganya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi seketika. Tatapan wanita itu perlahan menjadi kosong dan tubuhnya mulai mengeras, seolah berubah menjadi batu. Michelle membeku di tempat, menyadari bahwa apa yang terjadi di hadapannya bukanlah sesuatu yang normal, melainkan pertanda akan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. 한명자 환자. Malam itu Michelle menemui Gyun untuk memberitahukan bahwa Pastor Paulo telah membawa Hejun ke sebuah biara terpencil yang sulit dijangkau. Merasa khawatir dengan keadaannya, mereka pun segera bergegas menuju tempat tersebut. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Kabut tebal menyelimuti jalan, mengaburkan pandangan, dan memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Sotmi langkah. Lebih jauh, suasana semakin mencekam ketika mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tumpukan kepala domba yang terpisah dari tubuhnya berserakan di sepanjang jalur yang mereka lalui, seolah menjadi pertanda buruk bagi apa yang menanti mereka di biara tersebut. Sesampainya di biara, Pastor Paulo yang akhirnya menyadari bahwa kondisi Hejun bukan sekadar penyakit medis pun, mengambil tindakan drastis. Ia dengan sengaja mengurung Hejun di salah satu ruangan, berusaha mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Namun, Gyun yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera menerobos masuk tepat saat ia tiba di dalam pemandangan mengerikan, tersaji di depannya Hejun. Dalam keadaan dirasuki, iblis menatapnya dengan sorot mata yang bukan lagi miliknya. 마루타가 될 거라고 생각했나? 친구는 잘 만났어? Di dalam ruangan itu, iblis yang merasuki Hejun mulai berbicara dengan suara menggetarkan, melontarkan hasutan dan provokasi. Ia mengungkapkan rahasia kelam serta aib dari kehidupan masing-masing orang yang ada di sana. Kata-katanya bukan sekadar ucapan kosong, itu adalah bagian dari serangan psikologis, upaya untuk melemahkan mental mereka, mengintimidasi, dan memancing amarah yang bisa membuat mereka kehilangan kendali. Tak butuh waktu lama, hingga akhirnya, Pastor Paulo yang selama ini mencoba menahan diri, mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, seolah ada kekuatan yang berusaha mengambil dan
Dengan sigap Gyun segera menyiapkan air suci yang telah dicampur dengan tetesan darah. Ia berencana menggunakannya untuk menghentikan iblis yang mulai mengendalikan tubuh Pastor Paulo. Namun, di luar dugaannya, makhluk jahat itu tiba-tiba mengubah rencananya. Alih-alih terus menguasai Paulo iblis tersebut, justru berusaha habisi Hejun dengan menghancurkan tubuh inangnya sendiri. Keadaan menjadi semakin genting, membuat Gyun dan Michelle harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat sehingga dalam situasi yang semakin kacau, iblis itu segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Gyun, menyadari bahaya yang mengintai. Michelle dengan cepat mengambil air suci dan menyiramkannya ke tubuh Hejun seketika. Kendali iblis mulai melemah, dan Hejun akhirnya kembali sadar. Namun yang terjadi justru di luar dugaan begitu ia mendapatkan kembali kontrol atas tubuhnya. Ia malah berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan nekat itu membuat Gyun dan Michelle panik, menyadari bahwa ancaman iblis masih belum sepenuhnya sirna, tetapi keesokan harinya, Michelle menunjukkan kartu tarot kepada Gyun berharap menemukan petunjuk tentang langkah yang harus mereka ambil selanjutnya. Saat mereka menafsirkan makna dari kartu-kartu tersebut, terungkap bahwa meskipun mereka memiliki keistimewaan, masih dibutuhkan satu orang lagi untuk membantu ritual pengusiran. Selain itu, kartu-kartu itu juga mengisyaratkan tentang dua buah kunci benda yang biasanya dimiliki oleh seorang pria yang telah ditahbiskan dan menyandang gelar imam. Dalam keyakinannya, petunjuk ini membuat mereka menyadari bahwa tanpa sosok tersebut, ritual yang akan mereka jalankan mungkin tidak akan berhasil sepenuhnya. 4번 황제, 5번 Menyadari petunjuk tersebut, Gyun segera mencari Pastor Andrea untuk meminta bantuannya dalam ritual pengusiran. Namun, saat akhirnya bertemu sang pastor, tampak berbeda dari biasanya. Sikapnya dingin dan penuh keraguan. Bahkan ia bersikeras bahwa kondisi Hejun bukanlah akibat ulah iblis, melainkan hanya gangguan psikologis semata. Gyun, yang peka terhadap perubahan itu, segera menyadari bahwa Pastor Andrea telah dimanipulasi oleh kekuatan jahat tanpa membuang waktu. Ia langsung melakukan upaya pengusiran, berusaha membebaskan sang pastor dari pengaruh iblis yang telah mengaburkan pikirannya. 보여주는 형상은 절대로 힘과 임무를 하느님께 부여받으신 겸손하게 청하오니 천상 군대를 Memasuki hari terakhir, Gyun dan Michelle segera membawa Hejun keluar dari rumah sakit untuk melakukan ritual pengusiran di kediamannya. Begitu mereka tiba di lokasi, suasana mencekam langsung terasa. Michelle tiba-tiba merasakan mual yang hebat setelah mencium aroma aneh yang berasal dari tubuh Hejun, bau busuk yang menyengat. Sementara itu Sam, yang mengetahui bahwa Jul tidak dapat ikut serta dalam ritual, mengambil keputusan nekat. Dengan penuh tekad, ia diam-diam mencuri sebuah kitab suci dari tempatnya dan bergegas pergi, berusaha membawa bantuan yang mungkin bisa menjadi harapan terakhir mereka. 매뉴얼은요? 수술에 하나, 수단과 방법을 가리지 않는다. Kedudukan setara dengan seorang pastor, segera memberikan instruksi kepada Michelle. Ia mengingatkan agar selama ritual berlangsung, Michelle tidak boleh menatap langsung ke mata Hejun, karena itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk memanipulasinya. Untuk saat ini, tujuan utama mereka adalah mencari tahu nama iblis yang merasuki tubuh Hejun. Jika sewaktu-waktu mereka mengalami halusinasi atau gangguan gaib, Michelle harus segera berlindung di balik api atau tetap berdiam diri di belakangnya. 주님, 저희가 비록 Di tengah ritual iblis, yang merasuki Hejun kembali berusaha mengelabui mereka dengan berpura-pura patuh. Ia menyebutkan sebuah nama, mengklaim bahwa itulah identitas aslinya. Namun Gyun segera menyadari, ada yang tidak beres. Nama yang disebutkan adalah miliknya sendiri, sesuatu yang mustahil mengingat. Ia tak pernah memberitahukan nama aslinya kepada orang asing. Kesadaran itu membuatnya semakin waspada, menyadari bahwa iblis sedang memainkan tipu dayanya untuk mengacaukan ritual, sehingga
전압기 다시 올리고 촛불 다시 켜. Di tengah keputusasaan, Gyun yang mulai melemah akibat provokasi iblis, meminta Michelle untuk mengambilkan kitab suci. Namun, saat Michelle menyerahkannya, mereka terkejut mendapati bahwa kitab tersebut telah rusak dan tak lagi bisa digunakan. Situasi semakin genting, hingga tiba-tiba suara gendang bergema. Dari luar gedung suara itu semakin mendekat, memecah keheningan yang mencekam. Saat mereka menoleh, tampaklah Sam yang akhirnya tiba membawa sesuatu yang mungkin dapat mengubah jalannya ritual. 여긴 왜 온 거야? Melihat iblis mulai ketakutan akibat suara gendang dan lantunan ayat suci, Gyun segera mengambil tindakan. Ia membuka jendela libar-libar, bahkan memperbesar celahnya agar suara itu dapat masuk dengan jelas ke dalam ruangan. Sementara itu, ia juga menyiapkan kunci suci yang telah disiapkan sebelumnya dan memberi isyarat kepada Michelle untuk segera menyiramkan air suci. Mereka tahu ini adalah kesempatan emas untuk melemahkan iblis lebih jauh dan mendesaknya keluar dari tubuh Haejun. 천사를 보내시오. 당신은 Iblis akhirnya menunjukkan wujud aslinya dalam sekejap. Sesosok makhluk menyerupai kuda dengan aura ngerikan. Dengan kekuatannya, ia mulai memanipulasi cuaca di sekitar, menciptakan angin kencang dan gemuruh yang mengguncang bangunan. Berusaha menghentikan apa yang sedang dilakukan Sam, namun Sam tidak gentar. Meskipun kondisi semakin tidak terkendali, ia tetap bertahan dan terus melanjutkan tugasnya, memastikan suara gendang dan lantunan ayat suci tidak terhenti. 거룩하고 영광스러운 하나님의 어머니시며 영원하신 Pada saat yang menegangkan ini, Gyun mengancam akan mengurung iblis tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Jika ia terus menolak berbicara dengan nada tegas, ia kembali mendesak menuntut untuk mengetahui identitas aslinya, hingga akhirnya kebenaran terungkap. Iblis yang mereka hadapi adalah Gin, salah satu pangeran agung dari neraka. Mengetahui namanya kini telah terungkap, Gyun segera memanfaatkan momen itu. Tanpa ragu, ia mulai melantunkan doa pengusiran, berusaha mengusir iblis itu selamanya dari tubuh Haejun, sehingga 이 비겁한 사령아, 비겁한 잡기야. sebelum iblis berusaha melepaskan diri, Gyun dengan suara lemah meminta Michelle untuk segera pergi ke gereja terdekat. Ia memerintahkannya agar membunyikan lonceng sebanyak 3 kali sebagai tanda bahwa mereka telah tiba di tempat suci. Awalnya, Michelle ragu dan enggan meninggalkannya, khawatir dengan kondisi Gyun yang semakin melemah, namun menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyegel iblis sepenuhnya. Ia akhirnya menguatkan hati dan bergegas pergi mengikuti permintaan terakhir Gyun. 기준이 Dalam perjalanan, rintangan tak terduga muncul. Sekawanan tikus dalam jumlah besar tiba-tiba memenuhi jalan menghambat laju kendaraan Michelle. Menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak waktu, tanpa ragu ia segera keluar dari mobil dan mulai berlari secepat mungkin menuju gereja terdekat. Namun semakin ia berusaha mendekat, udara di sekitarnya tiba-tiba terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menghalanginya mencapai tujuannya. Tetapi karena perjalanan tak lagi memungkinkan, Sam meminta Michelle untuk melanjutkan sendiri. Dengan sisa tenaga dan tekad kuat, Michelle akhirnya tiba di gereja dan segera membunyikan lonceng sesuai permintaan Gyun. Suara lonceng bergema di seluruh kota bersamaan dengan turunnya hujan deras yang seolah menandai peristiwa besar. Sementara itu, Gyun yang telah pasrah pada takdirnya, tanpa ragu melangkah kembali ke dalam kobaran api, memastikan iblis terkurung bersamanya dalam hancuran yang tak terelakkan.
천사들과 대천 Beberapa hari kemudian, Michelle pergi berziarah ke makam Gyun, mengenang pengorbanannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pastor muda yang tampak tertarik dengan kisahnya. Setelah berkenalan, pastor itu mengungkapkan bahwa ia telah mendengar tentang Michelle dan bagaimana ia kini mewarisi pengetahuan serta kemampuan dalam melakukan ritual pengusiran setan dari Gyun. Menyadari bahwa ancaman iblis masih ada, pastor muda itu menawarkan kerjasama, berharap mereka bisa berjuang bersama dalam membasmi kejahatan iblis di dunia ini. Tamat.